Ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Menjua-jua, harus menjua-jua. Ya, buat Bang Singtong ini menjua-jua, harus menjua-jua ini tiga salam yang biasa kita sebutkan. Ada dari Batak Toba, Karo, dan Pakpak, karena itu wilayah kerja kita, seperti itu. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua masih dapat berkumpul saat ini secara virtual untuk boleh bersama-sama mengikuti acara sharing session peningkatan kapabilitas literasi menulis yang pada saat ini narasumbernya adalah Bang Sintong Afriansyah. Beliau adalah seorang yang sudah malang melintang ya di dunia penulisan. Kalau kita melihat karyanya sih sudah banyak di Republika, di Kompas, dan yang lain-lain seperti itu. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bang Sintong untuk kesediaannya boleh mengisi acara kita ataupun menjadi narasumber pada acara sharing session ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Melda, selamat datang Bu, selamat bergabung. Dan juga Bapak Ibu Satuan Kerja yang hadir pada saat ini, dan juga seluruh kita yang hadir di sini. Baiklah, kita mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan memulai acara ini, dan marilah kita bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan dibawakan oleh Kepala KPPN Sidikalang, Ibu Nova. Kepada Ibu Nova, kami persilahkan dengan hormat. Ya, makasih Siska. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Juah-juah horas, mejuah-juah. Yang kami hormati, ini narasumber. Oh, ini ada ya, Kepala KPPN Balige dari sini. Ini orangnya suka menulis ini ya. Nanti katanya mau mengeluarkan novel ya, novel. Nanti sama-sama lah kita memintanya kepada Bu Melda ya, kalau sudah terbit. Siap, Bu Nova. Terima kasih, Bu. Untuk kehadirannya di room Zoom online kita pada hari ini. Kemudian yang terhormat juga narasumber kita pada siang hari ini, Pak Sintong Arfiansah. Kalau saya nggak nanya Bu Nancy, saya kira tadi Sintong Arfiansah Panjaitan gitu ya. Ternyata Sintong Arfiansah aja gitu. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dari satuan kerja kami ini kayaknya ada yang berminat untuk mengikuti sharing session ini. Jadi ini nggak kami paksakan kalau yang ini tidak diharuskan ya untuk mengikuti sharing session ini. Jadi siapa yang berminat aja. Karena nggak semua orang ada berminat untuk menulis. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu para pejabat pengawas di KPPN Sidikalang dan juga para pegawai KPPN Sidikalang yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul semua dalam keadaan sehat ya untuk menghadiri sharing session peningkatan kapabilitas literasi menulis. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu yang hadir di room Zoom siang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan sharing session peningkatan kapabilitas literasi menulis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk satuan kerja ini tidak kita paksakan ya, karena nggak semua orang senang menulis ya, tidak semua orang suka menulis ya, jadi tidak diwajibkan untuk mengikuti ini. Jadi bagi siapa yang berminat saja, kita sih supaya jangan kita aja mendengar hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang baik, ya teman-teman kita juga bisa mendengarkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya dewasa ini kan kita memasuki era di mana perkembangan informasi dan teknologi itu sangat pesat sekali, ya. Kalau bisa diibaratkan itu seperti lapangan yang luas tanpa sekat, ya. Jadi ini disebut dengan era keterbukaan informasi. Jadi setiap orang memiliki kesempatan yang luas untuk dapat mengakses informasi, ya, tidak terkecuali untuk informasi publik. Nah, ini tentu eh, ada tujuannya ya. Tujuannya itu
supaya publik dapat mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, ya, di semua lini, di semua birokrasi. Nah, kalau dulu itu kan menyampaikan informasi itu tidak berani, ya, tapi sekarang kita sudah sangat terbuka. Apalagi di KPPN itu ada yang namanya kegiatan press release setiap bulan. Nah, itu menyampaikan informasi kepada publik. Nah, informasi yang kita maksudkan di sini mungkin dalam segi menulisnya, ya, literasinya, segi menulisnya. Kadang-kadang kita kurang mampu, ya, untuk membuat suatu tulisan. Termasuk saya loh, Pak Sintong. Saya ini agak-agak kurang mampu dalam membuat suatu tulisan. Kalau nggak terpaksa, saya nggak bisa menulis, Pak Sintong. Jadi mesti keterpaksaan. Kalau dulu kan di kepala seksi itu ada yang namanya IKU literasi, ya. Sekarang jadi IKU tambahan. Kalau dulu tidak, IKU-nya IKU literasi. Nah, saya itu menyelesaikan tulisan itu biasanya pada saat injury time. Disitulah ide-ide saya bisa tercurah dengan sangat baik, ya, ketika dipaksa untuk selesai, ya. Nah, memang tidak bagus, Pak. Tapi kadang-kadang pada saat kita injury time itu baru keluar ide-idenya. Ya, kalau nggak keluar juga ide-idenya. Kadang, oh masih ada waktu 3 hari lagi, 4 hari lagi, ya. Nah, jadi apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman transformasi kelembagaan. Jadi fokus pekerjaan Dijen Perbendaharaan itu bergeser dari yang bersifat clerical menjadi analitik, ya. Nah, ini menjadikan kemampuan menulis itu sebagai kompetensi dasar, ya, yang perlu kita kembangkan secara bertahap tentunya, ya, karena tidak semua orang berbakat untuk menulis, ya. Jadi ini perlu dikembangkan secara bertahap, ya, oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan, khususnya insan DJPB, ya, sebagai yang fokus pekerjaannya sudah bersifat analitik, ya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, ya, kami mengadakan kegiatan sharing session ini untuk mengakselerasi upaya peningkatan kapabilitas literasi pegawai Dijen Perbendaharaan. Nah, pada kesempatan ini kita sangat beruntung sekali, ya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Hari ini sharing session kita ini disampaikan oleh narasumber kita, ya. Tentu Pak Sintong Arfiansah, ya, pegawai PPK BLU DJPB, ya, sedang kuliah S2 di UB, ya, Universitas Brawijaya. Nah, saya lihat itu apa namanya slide-nya, ternyata udah banyak, ya, banyak juga ini tulisan Pak Sintong, aktif juga menulis di media massa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sintong atas kesediaannya sebagai narasumber kita pada hari ini. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin kalau yang di DJPB sudah tahu, ya, kalau yang di luar Dijen Perbendaharaan, Pak Sintong ini berhasil meraih juara pertama menulis, ya, pada Hari Bakti Perbendaharaan, ya. Jadi udah memang yang namanya menulis itu sudah jadi makanan sehari-hari dari Pak Sintong Arfiansah, ya. Mudah-mudahan kami bisa ketularan, ya, Pak Sintong, ya. Melalui kegiatan ini, saya berharap kita dapat meningkatkan budaya literasi, terutama di lingkup KPPN, ya. Banyak tulisan-tulisan yang akan keluar. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya yang berkenan hadir untuk mengikuti acara sharing session ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat buat kita. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan saya ini ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan, dan acara ini kami buka. Kasih di Kalang beli kopi. Cakep. Beli teh gambir di Pak-Pak Barat. Selamat mengikuti sharing session literasi. Semoga Bapak Ibu memperoleh manfaat.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Juah-juah Horas, mejuah-juah. Horas, sukses Bu Nova. Juah-juah. Amin, Terima makasih kasih Bu Bu Nova Nana. untuk keynote speech-nya. Baiklah Bapak Ibu, tidak lama lagi. Saat ini kita akan mendengarkan sharing session dari narasumber kita Bang Sintong. Tetapi izinkan sebelumnya saya membacakan CV. Sintong Arfiansyah adalah pegawai DJPB. Saat ini berstatus sebagai pegawai tugas belajar di Direktorat PPK BLU yang pendidikan D3 STAN, S1 Universitas Brawijaya dan juga saat ini sedang menempuh S2 Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun pengalamannya sudah sangat banyak ya, seperti yang tadi disebutkan Bu Nova. Ini ada beberapa yang bisa kita bacakan. Kontributor Jurnal Ilmiah Indonesian Treasury Review, dan itu kontributor opini media cetak nasional yaitu Kompas, Republika, Sindo, Bisnis Indonesia, kontributor opini media online yaitu Detikcom, kontributor opini media lokal dan majalah keuangan yaitu Media Keuangan, Majalah Treasury, Opini Keuangan dan Malang Post, tim penulis bunga rantai BLU, juri lomba artikel nasional BLU Expo tahun 2021, dan juara 1 lomba kisah DJPB 2021 dan 2022. Ya, sudah sangat banyak ya pengalaman Bang Sintong. Ya, saat ini kita juga pengen mendengarkan kira-kira gimana ya tips dan trik untuk meningkatkan kemampuan nulis itu. Saat ini kami berikan kesempatan kepada Bang Sintong. Baik, terima kasih Mbak Siska, terima kasih Bu Nova atas kesempatan tadi diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Ibu Kepala KPPN Sindikalang, yang terhormat pejabat-pejabat dari lingkungan Kementerian Keuangan, serta teman-teman dari Satuan Kerja, dan juga mungkin peserta yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi tadi sudah diawali dengan luar biasa oleh Ibu Nova. Jadi semangatnya dari awal tuh udah terlihat ya dari KPP Sindikalang ini bagaimana ingin menulis ya, ingin membuat suatu tulisan atau mungkin jiwa-jiwanya sudah dari awal tuh Ibu udah punya Bu ya. Tinggal menulisnya aja Bu sebagai teman-teman sekalian bagaimana sih caranya menulis gitu ya. Karena memang menulis dari sisi kami dari di Dirjen Perbendaharaan itu sendiri menjadi salah satu hal yang cukup penting ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering lihat apa media cetak, media online itu biasanya juga orang-orang yang nulis tuh banyak kan dari Kementerian Keuangan gitu ya. Dari Kementerian Keuangan dari pajak, dari bea cukai dan dari perbendaharaan juga ada. Itu kenapa? Karena memang kami dituntut untuk memberikan simplifikasi kebijakan yang memang kebijakan dari Kementerian Keuangan itu terkadang merangkup ke semua elemen. Jadi tidak hanya dari satu fragmen tertentu, tapi kebijakan itu mencakup semua elemen. Bahkan mungkin apa namanya kontroversi-kontroversi juga terjadi ya. Jadi saat ini itu juga bagaimana pegawai negeri sipil terutama kemudian Kementerian Keuangan dan sebagainya itu punya apa namanya sense of belonging dari rasa untuk saling memiliki dari masing-masing kementerian dan juga mengimplikasi kebijakan. Jadi membenarkan sesuatu hal yang sepertinya saat ini itu kebijakan jadi viral ya. Kalau misalnya hal-hal yang viral itu menjadi sesuatu yang apalagi dari Kementerian Keuangan itu menjadi salah satu hal yang sangat menjadi bahan bicaraan. Jadi kalau kita itu biasanya punya amplifikasi teman-teman sekalian, kita punya kalau misalnya ada kebijakan dari pimpinan kita sampaikan. Biar ini untuk menetralkan, ini untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, yang lebih umum, lebih sederhana bagi kaum kaum awam yang sepertinya mereka tergiring oleh opini-opini yang cenderung untuk menjelekan dari salah satu kementerian, terutama di Kementerian Keuangan. Jadi ini menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi kita, bagaimana kita menjadi kiranya agen untuk membuat agar hal-hal yang di luar itu menjadi gejolak itu kita bisa sedikit redam. Gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin saya share slide ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya, Mbak Siska, Mbak Siska. Sudah. Tapi mungkin bisa di full screen. Oh ya, udah terlihat ya. Jadi Mbak Siska ini juga teman satu angkatan saya, Bu Nova. Sama-sama dari Perbon 2010 kita punya komunitas sendiri. Jadi teman-teman juga kita sering sharing juga. Namanya juga mirip Siska Panjaitan. Kebiasaannya Sintong Panjaitan, Siska Panjaitan. Terus kebanyakan itu kan orang
pahamnya Sintong Panjaitan ya, salah satu jenderal TNI kita ya. Namanya juga di absensi itu atas bawah saja. Jadi eh, ini adalah salah satu topik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, yaitu menyampaikan Bapak Ibu sekalian, menyampaikan kebijakan dengan lugas. Artinya di sini karena saya itu sering dan mungkin cenderung suka membuat sebuah opini, maka di sini lebih nanti yang akan saya sampaikan adalah bagaimana membuat sebuah opini, bagaimana membuat sebuah artikel yang bisa dibaca oleh masyarakat umum. Ini adalah karya-karya saya ya, yang dimuat di berbagai media, dan juga sebetulnya di sini yang ingin saya sampaikan itu adalah apa sih sebetulnya menulis itu ya. Menulis itu adalah melukis pemikiran dan ide ke dalam kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu dari SD, itu kan diajarin gambar, diajarin nulis gitu ya. Pasti berarti kemampuan dasar dari setiap manusia itu pasti mempunyai kemampuan dasar untuk menulis. Tapi bagaimana kita melukiskan pemikiran kita dan ide-ide kita dalam sebuah kata-kata. Sama kayak bagaimana kita melukiskan imajinasi kita dalam sebuah gambar, tapi kalau ini kita rangkai dalam sebuah kata gitu ya. Kemudian itu adalah salah satu dasar dari bagaimana kita melakukan penulisan ya, Bapak Ibu sekalian. Terus opini, nah kita lebih dalam lagi kalau tadi menulis secara umum, opini itu adalah menyampaikan gagasan atau pandangan penulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele dan juga tidak kaku. 3 poin ini menjadi salah satu poin utama bagi teman-teman sekalian. Biasanya kalau orang akademisi, orang apa namanya kerja pegawai negeri itu kan kadang-kadang membuat suatu tulisan itu yang ilmiah ya, yang hanya tahu itu ya yang dari orang perbendaharaan misalnya terkait dengan APBN, terkait dengan belanja modal dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menolorkan tulisan kita itu menjadi tidak kaku, itu jadi salah satu skill yang harus dikuasai ketika kita membuat suatu opini. Ini seperti itu. Nah, menulis itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada opini, ada artikel, ada jurnal, ada karya tulis ilmiah, ada autobiografi, bahkan tadi mungkin ada novel juga. Banyak sekali menulis buku harian juga ada, tapi di sini saya lebih fokus pada 2 poin utama yang memang menjadi salah satu apa yang namanya. Saya mencoba terlebih dahulu ya untuk sering membuat suatu tulisan terkait opini dan artikel. Kalau teman-teman di sini juga ada yang suka dengan karya tulis ilmiah, mungkin juga novel, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa menelurkan gagasan-gagasan kita ke dalam sebuah kata-kata. Jadi gitu. Nah, menulis artikel opini. Artikel opini ini harus mempunyai berbagai apa ya, berbagai dimensi atau berbagai dasar yang cukup kuat ya. Ada 4 yang saya rasa menjadi salah satu titik krusial dari membuat suatu opini. Itu yang pertama dia memberikan informasi atau gagasan yang jelas, tidak ngawang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau membuat suatu tulisan, ide dan gagasan yang jelas sudah kita pikirkan sejak awal. Ketika itu sudah ada, maka nanti kita bikin tulisan itu pasti nanti akan menuju ke arah tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah berbeda dan menarik. Jadi tidak sama dengan yang lain. Kalau memang kita mengupas suatu kebijakan gitu ya, usahakan kita mengambil dari sudut yang cukup berbeda, yang itu yang menarik gitu. Kalau kita mengupas suatu kebijakan dengan kecenderungan yang itu saja, itu pasti banyak sekali tulisan-tulisan sudah menangkap itu. Tapi bagaimana kita membuatnya dengan hal yang berbeda, itu menjadi salah satu keunggulan atau opini kita itu bisa dilihat oleh masyarakat umum, lebih dibaca oleh masyarakat umum. Yang ketiga, pasti dia bersudut pandang, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bersudut pandang di sini berarti bahwa kita punya sudut pandang tersendiri, beda dengan artikel, beda dengan apa namanya siaran pers yang memang kecenderungannya itu adalah sudut pandangnya secara umum, secara apa namanya secara pemerintahan yang di government kebijakan kita. Tapi kalau sudut pandang itu lebih ke arah individu. Bagaimana sih kita menanggapi suatu kebijakan dari pemerintah? Bagaimana kita selalu menanggapi apa aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan, dalam kehidupan sehari dan sebagainya. Dan yang keempat, nah ini mengapa saya kasih bintang Bapak Ibu sekalian? Karena kita adalah bagian dari negeri ini, kementerian ya, Kementerian Keuangan, pegawai negeri sipil, artinya kita adalah bagian dari pemerintahan, maka sebaiknya kita membuat suatu opini itu yang berintonasi positif Bapak Ibu sekalian. Kalau berintonasi negatif, artinya kita kontra dengan pemerintah, itu mungkin juga bisa, cuma kita kemas dengan cara yang positif.
Kalau mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian sering melihat bagaimana di Twitter War itu banyak sekali ya apa namanya eh, para pegawai atau mungkin oknum-oknum tertentu yang membuat suatu hal yang tulisannya itu negatif ya. Akhirnya ketika dia menuliskan negatif itu juga berdampak kepada instansinya gitu, dampak kepada pemerintahnya. Akhirnya juga nama itu menjadi cukup buruk bagi kementeriannya. Jadi kalau kita mewakili kementerian kita masing-masing, Kementerian Keuangan, kemudian juga apa namanya pegawai negeri di satgas vertikal, sebaiknya kita berintonasi positif. Meskipun nanti kita kurang sependapat dengan kebijakan pemerintah secara umum, kita sampaikan dengan hal-hal kritik-kritik yang tidak berintonasi negatif, tetap berintonasi positif. Seperti itu. Nah, ini adalah manfaat menulis, Bapak Ibu sekalian. Manfaat menulis itu saya rasa ini banyak ya. Banyak bagi dari mengamplifikasi kebijakan publik, kemudian juga menjadi pertimbangan pembuat kebijakan. Misalnya kalau kita membuat suatu tulisan itu bisa dibaca oleh pimpinan, bisa dibaca oleh pejabat, itu nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan mereka. Apalagi kalau tulisan kita ada di level yang cukup makro ya, level nasional, itu mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian juga, ini mohon maaf ini memberikan pemahaman tentang kebijakan keuangan negara ini karena sebetulnya slide awalnya ini saya fokuskan kepada pegawai Kementerian Keuangan ya. Saya rasa kalau misalnya satuan kerja atau mungkin juga Bank Mitra dari KPPNC di Kalang membaca ini juga kita memberi pemahaman tentang kebijakan masing-masing ya, masing-masing entah itu dari kementerian yang lain, entah itu dari bank itu seperti apa. Kemudian bisa lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan edukasi. Jadi selama ini kan sering karena Kementerian Keuangan sering disorot dengan berbagai kebijakan yang cukup menurut masyarakat umum itu cukup negatif ya. Kita harus memberikan edukasi, kita harus memberikan salah satu tulisan yang ya mungkin bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga mampu menggapai bahwa sebetulnya Kementerian Keuangan seperti ini loh. Sebetulnya kementerian yang lain seperti ini loh. Seperti itu. Jadi ini salah satu manfaatnya. Kemudian juga ini adalah manfaat yang lain ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Cuma ini juga salah satu stimulus bagi saya juga itu mendapatkan reward baik itu berupa berwujud ya misalnya dapat piagam dan sebagainya, mungkin dapat honor juga kalau menulis di media-media nasional ataupun tidak misalnya juga nama kita menjadi salah satu nama kita terangkat dan sebagainya. Ini salah satu manfaat dari penulisan apabila tulisan kita itu bisa dimuat di berbagai media nasional maupun lokal gitu ya. Kemudian sarana untuk belajar, ini saya karena saya suka menulis, jadi saya sering sering belajar, Bapak Ibu sekalian. Sering belajar itu ya karena mungkin misalnya saya baca koran ada isu ini, kemudian juga saya bandingkan dengan berbagai kebijakan dari Kementerian Keuangan juga. Nah, itu saya jadi sering membaca buku, sering membaca koran, dan sehingga ketika kita sering baca itu, kita juga menjadi sering belajar, menambah wawasan kita. Kemudian selain itu, menulis itu dalam meningkatkan kreativitas, daya ingat, dan produktivitas. Jadi teman-teman mungkin salah satu apa namanya kalau saya suka menulis ya jadi kreativitas saya itu juga menjadi lebih apa namanya meningkat ya daya ingat juga bisa meningkat produktivitas juga ada gitu ya jadi kalau di kantor tuh biasanya saya disuruh membuat apa namanya media sosial kemudian juga membuat apa namanya buku membuat membuat apa speaknya Pak Dirjen speaknya Bu Menteri dan sebagainya jadi apa namanya produktivitas kita itu tidak hanya di kerjaan-kerjaan yang klinikan yang selama ini saya kerjakan, tapi lebih dari itu karena kita punya sering membaca, sering menulis, jadi ada berbagai hal positif yang bisa kita terima, baik itu yang berupa fisik maupun berupa yang tidak ya. Untuk pra menulis artikel, ya ini artikel ini konsepnya otodidak ya, artinya ini Bapak Ibu sekalian saya buat sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian punya konsep yang berbeda, monggo silakan. Tapi yang jelas ini adalah konsep yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang pertama Bapak Ibu sekalian itu adalah dikuasai atau disenangi. Itu menjadi topik yang apa ya yang menjadi salah satu pilihan kita ya. Kalau kita tidak menyenangi apa yang kita tulis, kalau kita tidak suka dengan misalnya membuat suatu tulisan terkait dengan apa namanya novel misalnya, ya mengapa kita nulis novel? Tapi kalau kita suka dengan novel, kemudian kita suka dengan imajinasi, ya baik kita akan tulis itu. Sama dengan saya, kalau misalnya saya suka dengan terkait dengan ekonomi, terkait dengan keuangan, saya suka, itu menjadi salah satu trigger pertama dalam membuat suatu tulisan. Ya, seperti itu. Kemudian sesuai momen di sini bahwa sebetulnya
Kalau ini ya opini yang dimuat di media massa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau media massa biasanya itu tiap tanggal, tiap beberapa momen itu mereka punya kolom-kolom tersendiri. Misalnya ini hari keuangan, misalnya hari pendidikan, hari apa namanya, hari kesehatan, kemudian juga hari kemerdekaan. Nah, itu kalau misalnya kita sudah mempersiapkan tulisan kita sejauh hari sebelum hari itu, biasanya menjadi salah satu hal yang cukup baik ya. Apabila kita ingin mengejar, kita ingin menembus opini-opini secara nasional. Kemudian setelah kita sesuai dengan momen, kemudian kita kuasai dan kita senangi, kemudian kita mencari referensi, Bapak Ibu sekalian. Referensi banyak, bisa dari diskusi. Saya bisa diskusi dengan teman-teman di satu bangku. Kemudian kalau saya mahasiswa, biasanya juga diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Apa sih yang saat ini mahasiswa nggak suka itu seperti apa sih? Apa sih kebijakan pemerintah yang saat ini menurut menurut mahasiswa itu kurang itu seperti apa? Biasanya saya sering diskusi di sana dan saya bisa membuat suatu tulisan. Kemudian juga buku. Nah, ini referensi buku ini juga cukup penting, Bapak Ibu sekalian. Kemudian jurnal ilmiah biasanya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, meskipun tulisan kita adalah opini, tapi biasanya referensi yang saya ambil juga kadang-kadang dari jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah itu adalah salah satu apa ya, referensi yang cukup kuat buat kita untuk membuat suatu opini. Jadi meskipun opini kita itu nanti akan kita jelaskan tidak sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh jurnal ilmiah, tapi minimal kita punya ini sandaran bahwa opini kita itu diambil dari jurnal ilmiah ini, gitu. Jadi tidak ngawur gitu, terkait dengan kemudian juga website dan berita. Dan memang kalau berita ini saya rasa masih cukup ini ya, cukup tidak, ya juga boleh menggunakan berita, cuma kadang-kadang kalau beritanya itu negatif, disampaikan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak sesuai, saya rasa itu bukan menjadi pilihan yang tepat ya, tapi berita tetap menjadi suplemen bagi kita untuk mencari referensi. Nah, kemudian setelah itu baru kita membuat konsep. Konsep untuk kerangka konsep ini bisa ditulis teman-teman Bapak Ibu sekalian atau mungkin bisa di otak saja juga monggo silahkan ya. Jadi konsepnya itu seperti apa sih yang ingin kita sampaikan. Kalau kalau saya biasanya di HP itu kalau ada notepad gitu ya. Kepikiran tentang ini saya tulis di notepad itu. Kepikiran terkait ekonomi Indonesia saya tulis. Ya tulis ini aja scramble aja, bebas gitu ya. Nanti kemudian ketika kita udah misalnya mood nih dalam membuat suatu tulisan, biasanya kalau saya mood di membuat tulisan tuh malam-malam Bapak Ibu sekalian, biasanya jadi kalau mikir apa jam 9 jam 10 malam itu kemudian oh iya ya, saya punya apa di note itu saya baca, oh ya ini ada satu tulisan yang menarik ini, kemudian juga saya ambil dari beberapa referensi dan sudah mulai siap menulis. Jadi itu salah satu apa namanya tips bagi kita semua. Karena memang Bapak Ibu sekalian, Kementerian Keuangan ini dituntut untuk bisa meningkatkan literasi ya, karena tidak hanya dari satu literasi itu bukan berarti kita membaca buku di satu buku tok ya, tapi bagaimana kita mengembangkan literasi kita itu biar kita tidak terdoktrin dengan satu paham gitu. Buku itu satu paham tertentu. Kalau misalnya kita meningkatkan literasi, berarti kita juga membuat referensi tidak hanya dari satu buku titik. Kita pakemnya hanya di APBN tok aja, ya juga tidak benar ya. Siapa tahu memang misalnya di informasi APBN atau mungkin di APBN kita ada beberapa informasi yang kurang seret kita bandingkan dengan buku referensi apapun seperti itu. Kemudian setelah kita membuat konsepnya, baru kita mulai menulis. Nah, ini adalah tips menulis artikel, Bapak Ibu sekalian, opini maupun artikel yang memang sudah saya juga sering mengikuti beberapa kali ya mengikuti pelatihan nulis. Ini yang menjadi hal yang cukup harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita ingin menyentuh elemen yang paling kecil ya masyarakatnya, elemen yang paling umum itu ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama judul menarik, bukan clickbait ya Bapak Ibu sekalian. Kalau clickbait itu kan apa ya namanya dia malah malah membalik gitu ya. Tapi kalau judul menarik itu bukan clickbait. Jadi bagaimana kita merangkum suatu tulisan kita itu menjadi judul yang cukup menarik. Itu yang pertama. Meskipun judul judul menarik itu ada di bagian pertama, bukan berarti kita pikirkan judul dulu. Judul itu nanti aja. Kalau kita udah bikin suatu tulisan, konsep kerangka dan sebagainya, kita bikin suatu tulisan. Nah, ketika kita udah bikin tulisan yang baik, kita pilih judul yang paling menarik di tulisan itu. Jadi tidak perlu
Biasanya itu kan kalau teman-teman sekalian mau mulai tulisan itu kan, oh pasti judulnya ini ya. Jadi mikir judulnya aja sulit, akhirnya kita nggak nulis-nulis ya. Tapi kalau kita tulis kerangka konsep kita sudah ada dan sebagainya, maka nanti judul itu akan mengikuti setelah kita membuat suatu tulisan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah paragraf pertama dan kedua yang nendang. Jadi saya punya berbagai tips ini karena saya sering ini ya diskusi dengan teman-teman juga bahwa kalau editor-editor dari media massa nasional, baik itu nasional, lokal dan sebagainya itu mereka ini ya, kalau yang masuk di tiap hari itu kan yang masuk banyak ya, artikel-artikel opini yang masuk di koran-koran itu kan banyak. Kalau mereka melihat paragraf pertama dan kedua aja sudah nggak nendang, ini opos ya maksudnya, mereka akan nggak akan melihat paragraf-paragraf berikutnya. Jadi usahakan the power of our tulisan, ya, tulisan kita yang paling kuat itu yang kita taruh di paragraf pertama. Apa sih konflik yang akan kita sampaikan itu di paragraf pertama dan kedua. Misalnya kalau memang satu paragraf nggak cukup, ya kita tambahkan di paragraf kedua. Jadi seperti itu. Kemudian paragrafnya simple dan berkesinambungan. Jadi kayak mirip kayak suatu kereta gitu ya, Ibu sekalian. Jadi satu paragraf dengan paragraf lain itu jangan lepas ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita membahas APBN contohnya, kita membahas APBN, tiba-tiba di paragraf kedua kita tidak membahas APBN, kita membahas terkait utang misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang cukup meskipun sama-sama di struktur keuangan negara, tapi APBN itu kan artinya kan pendapatan dan belanja. Kita bahas dulu ke bawah. Jadi ketika ada kata-kata inilah jembatannya lah untuk menggarisbawahi bagaimana paragraf ini akan tuntut. Saya dulu juga sempat kalau dulu bukan menjadi juri ya, tapi tim penilai literasi. Jadi dulu itu kan kalau nggak salah Kanwil itu kan mengirimkan tulisan-tulisan ke kantor pusat. Ya, kalau sekarang mungkin karena saya tugas belajar kurang paham ya sekarang. Jadi biasanya kalau kirim di kantor pusat ya ada tim sendiri untuk menilai. Nah, salah satu kelemahan yang saya temukan itu adalah setiap paragraf tidak saling berkesinambungan. Jadi nilainya menjadi kurang gitu. Yang paragraf pertama ngomongin APBN, paragraf kedua tiba-tiba ngomongin hal yang lain. Sebaiknya ada jembatan-jembatannya. Seandainya misalnya Bapak Ibu sekalian itu mentok dengan bagaimana, aduh, di paragraf berikutnya kok nggak bisa nyambung dengan paragraf sebelumnya ya, baru bikin subjudul di sana. Subjudul yang biasanya tulisan hitam, subjudul apa sih yang, jadi kita punya judul utama dan subjudul inilah yang mungkin membantu bagi Bapak Ibu sekalian agar apa namanya ketika Bapak Ibu sudah mentok dengan apa sih yang perlu kita sambungkan dengan paragraf bawahnya, bentuk paragraf baru dengan tema yang cukup berbeda, kita bikin subjudul. Ini salah satu hal yang bisa menyelamatkan tulisan-tulisan kita agar bisa dibaca oleh masyarakat umum. Seperti itu. Kemudian juga katanya tidak baku. Kata tidak baku ini berarti ya katanya, oh tidak, oh, maaf. Kata tidak repetitif. Jadi katanya itu tidak berulang-ulang. Artinya kalau misalnya kita sering membuat kata sambungan yang, nah, biasanya jangan pakai terus yang misalnya. Kalau kita buat suatu tulisan perihal, jangan sering kita buat perihal. Biasanya Bapak Ibu sekalian tips juga, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian mau membuat suatu tulisan, itu saya biasanya buka website persamaankata.com. Itu biasanya kalau ingin kita misalnya nih mau membuat suatu pendapatan APBN itu meningkat. Nah, meningkat ini kita lihat persamaan katanya seperti apa. Ada yang nanti kalau misalnya lebih ya berarti mengakselerasi dan sebagainya. Nah, nanti itu kita taruh di kata-kata yang agar agar pembaca itu tidak tidak apa ya, tidak melihat kata-kata itu repetitif gitu ya. Jadi kalau ingin kita tingkat meningkatkan belanja, jadi kita bawahnya kita ungkit belanjanya, kemudian yang bawah lagi paragraf lain kita akselerasi belanjanya. Jadi dengan kata-kata yang variatif meskipun punya makna yang hampir sama, saya rasa menjadi hal yang cukup menarik bila kita hanya menulis itu dengan kata-kata yang sama saja. Gitu. Sama-sama naik, APBN sama-sama naik memang misalnya belanjanya. Cuma dengan kata-kata yang agak variatif dari persamaankata.com itu biasanya saya lihat itu bisa menambah apa ya, menambah jumlah kata-kata kita, perbendaharaan kata kita menjadi lebih banyak sehingga kalau orang baca itu menjadi tidak membosankan. Tuh. Kemudian yang berikutnya sederhana bagi orang awam. Sederhana di sini kalau memang kita fokusnya kepada mengamplifikasi kebijakan, itu artinya apa yang kita sampaikan itu sederhana. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan sebuah angka, misalnya 1.400 triliun gitu, itu kan lebih enak dibaca dibandingkan kalau bilang 1.432,74 triliun rupiah, itu kan jadi orang males bacanya ya. Tapi kalau kita membuatnya menjadi suatu cukup simple, itu orang itu jadi
baca terus tuh. Dan saat ini juga Kementerian Keuangan juga beberapa media sosial kita baik di pusat itu biasanya sudah melakukan hal ini. Jadi kadang-kadang kalau ada kebijakan terkait bagaimana sih pendapatan dan belanja kita itu menggunakan dua angka saja. Jadi kalau misalnya 1.600 triliun ya 1.600 triliun, ya 1,6 miliar misalnya, 1.632 triliun ya 1,6 triliun. Jadi kata-katanya lebih dipermudah sehingga apa masyarakat menjadi lebih paham. Dan daripada kita mendetailkan angka yang sebetulnya juga masyarakat kan tidak ingin tahu detailnya seperti apa. Yang penting oh belanjanya segini, pendapatnya segini, defisitnya segini. Jadi seperti itu. Kalau memang ingin menyampaikan atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat maupun membuat suatu opini yang cukup baik seperti itu. Terus kemudian meminimalisir istilah sulit. Nah, kalau misalnya dari Kementerian Keuangan itu banyak sekali istilah-istilah yang cukup sulit. Misalnya apa ya? Kalau defisit anggaran, surplus keseimbangan primer. Nah, itu kan kata-kata yang cukup sulit, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan APBN ya banyak. Kemudian juga yang lain juga cukup cukup banyak. Nah, kita gunakan kata-kata yang cukup sederhana. Misalnya APBN. Nah, kalau APBN itu bahkan mungkin bagi kita udah cukup sering ya mendengar. Tapi kalau orang awam itu kan jarang dengar APBN. Biasanya saya ganti dengan keuangan negara. Keuangan negara pun juga nanti kemudian APBN adalah bagian dari keuangan negara. Nah, ketika kita udah membuat konsep bahwa APBN itu adalah keuangan negara, maka ketika kita membuat tulisan keuangan negara di bawah-bawahnya, pasti masyarakat udah tahu oh, ini yang dimaksud dari keuangan negara itu adalah APBN. Jadi seperti itu. Jadi kita bikin tulisan yang nanti tidak sulit untuk dimengerti. Karena tidak pasti orang yang membaca tulisan kita itu punya kemampuan pengetahuan yang sama dengan kita. Orang yang membaca tulisan kita itu biasanya orang yang belum tahu apa sih yang akan kita tulis. Jadi dengan seperti itu jadi standar level kita untuk membuat tulisan itu kita rendahkan. Ini terkait opini ya, beda dengan kalau karya tulis ilmiah itu pasti kita harus tinggikan. Tapi kalau terkait opini dan artikel yang memang menjadi salah satu hal yang cukup penting di kementerian kita, Kementerian Keuangan terutama, itu maka kita bikin tulisan itu ya kita turunkan level tulisan itu meskipun kita anggap sebagai orang yang membaca itu orang yang awam, orang yang tidak tahu apa itu APBN bahkan sekalipun gitu ya. Jadi kita ganti tulisannya dengan keuangan. Kemudian tadi juga data disajikan secara umum, ya secara umum aja. Kemudian juga mengurangi penyebutan detail. Tadi juga sebetulnya sudah beberapa saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita buat tulisan sedemikian rupa, udah kita tulis, kerangkanya juga sebelumnya sudah kita buat, paragrafnya saling menyambung dengan cukup baik, kata-katanya tidak repetitif dan sebagainya. Lalu setelah itu, setelah kita tulis, jadi kayak layaknya sebuah plating ya, proses akhir itu adalah bagian penting. Jadi ketika kita sudah tulis nih, kita sudah dapat 800 kata, kita baca kembali apakah memang kata-katanya ini masih nggak karu-karuan atau seperti apa. Kalau memang nggak karu-karuan kita edit kembali. Kita baca biasanya kalau saya itu 2 sampai 3 kali baca sih Bapak sekalian. Kalau 800 kata itu kan biasanya bisa dibaca dengan 3 sampai 4 menit ya. Ya mungkin kita butuh waktu 8 menit lah untuk membaca kembali. Kira-kira kalau misalnya ada hal-hal yang kurang baik ya kita hapus, kalau kurang pas ya kita edit kembali. Kemudian setelah itu sesuai ketentuan. Nah, di berbagai media massa itu punya ketentuan-ketentuan tertentu yang mungkin teman-teman juga Bapak Ibu sekalian pahami dari syarat pengiriman itu ada di sana, maksimalnya spasinya seperti apa, penggunaan hurufnya apa, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita apa namanya perhatikan. Misalnya kalau lomba itu kan ada itu minimal pakai Times New Roman 12 dan sebagainya itu untuk apa ya sebetulnya bagi juri lomba pun juga nggak terlalu penting ya jenis fonnya. Cuma untuk melihat apakah orang ini serius nggak sih ikut lomba, mereka biasanya lihat dari syarat-syarat yang mereka sampaikan apakah sesuai. Kalau memang nggak sesuai berarti orang ini nggak serius nih. Orang ini mungkin ngirim-ngirimnya ke banyak media. Jadi kalau nggak serius ya mungkin menjadi hal yang kurang diperhatikan. Gitu. Kemudian setelah itu siap dipublikasikan bisa di media massa, kebutuhan instansi mungkin untuk amplifikasi kebijakan, mungkin juga apa namanya media sosial, kebijakan-kebijakan tiap bulan tadi juga saya mendengar bahwa KPMG di Galang ada press setiap bulan itu juga bagus, artinya memang ada apa namanya setiap bulan itu pasti ada ini kontinuitas dari organisasi untuk menyampaikan berbagai siaran pers berita itu cukup penting ya bagi masyarakat karena kalau sekarang sering sering menyampaikan kebijakan tapi lama-lama nggak sering menyampaikan biasanya ini
menjadi hal-hal yang cukup negatif. Kalau kita continue, tidak tiap hari, mungkin tiap minggu, tiap tiap bulan mungkin ya ada siaran pers dan sebagainya, itu biasanya cukup baik ya bagi dilihat oleh masyarakat. Ini kalau terkait dengan media massa. Saya juga menjadi bagian tim dari media massa BPKBLU. Biasanya kalau Bapak Ibu sekalian melihat melihat website BPKBLU juga beberapa dari saya sebelum sebelum saya tugas belajar ya itu juga harus continue ya, artinya tidak tidak lama nggak ngupload kemudian tiba-tiba ngupload itu enggak. Makanya dibutuhkan kesabaran atau kontinuitas dari tim media sosial. Kemudian teman-teman kalau memang media massa misalnya ternyata tidak menerima tulisan kita misalnya karena mungkin ada beberapa pertimbangan, nah itu bisa kita sampaikan di blog masing-masing dan jangan 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 menyerah untuk terus menulis ya. Bapak Ibu sekalian mungkin kalau teman-teman lihat tulisan saya mungkin banyak diterima di media massa, tapi Bapak Ibu sekalian kan tidak melihat bagaimana tulisan-tulisan yang lain saya yang lebih banyak lagi yang tidak diterima. Tapi karena saya misalnya ini nggak diterima, saya edit kembali, oh mungkin kurang ini kurang tajam, saya edit kembali, saya kirim lagi, mungkin 2-3 kali baru bisa diterima. Jadi bukan berarti saya ini bukan berarti ketika saya membuat tulisan pasti diterima di media, enggak, itu pasti banyak sekali pertimbangan, seleksi tiap hari itu pasti banyak, dan gagal itu juga menjadi hal yang cukup biasa, artinya kita harus terus apa ya, punya kesabaran dan punya rasa pantang menyerah untuk terus menulis. Ini adalah hal-hal yang saya pelajari mengapa tulisan kita itu kurang baik. Yang ini kalau ini terkait dengan opini atau artikel yang di media massa itu beberapa poin yang memang saya pelajari dan juga saya tanyakan di tim-tim redaktur media massa itu topiknya kurang aktual. Nah, kebetulan kalau Kementerian Keuangan sendiri biasanya topiknya itu yang viral-viral itu dari Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi kadang-kadang mengapa kalau misalnya info-informasi yang di media opini di media massa dan sebagainya itu banyak bukan kebanyakan sih tapi memang beberapa ada biasanya orang-orang Kementerian Keuangan yang membuat tulisan karena memang topiknya yang disampaikan itu aktual bagi masyarakat Indonesia. Kemudian argumen dan pandangannya bukan hal baru. Misalnya kalau ternyata kita menjiplak atau mungkin hal menjiplak tulisan orang lain di halnya yang sama itu jelas dia akan ditolak oleh media massa. Kemudian cakupan terlalu mikro. Nah, kalau ini adalah fungsinya media massa nasional, maka sebenarnya kita bikin suatu tulisan yang cakupannya makro, Pak. APBN itu menjadi salah satu hal yang apa? Makro ya, dan menjadi salah satu hal yang positif bagi kita. Kalau memang mau menulis suatu hal-hal yang mikro, misalnya di daerah kabupaten dan kota, biasanya media-media massa lokal yang mampu, yang mau untuk menangkap, mau untuk menerima tulisan kita. Seperti itu. Bahasanya terlalu ilmiah juga hindari. Meskipun saya juga beberapa kali membuat suatu tulisan ilmiah, itu kita punya ini ya Ibu sekalian ya, punya kayak pakem tersendiri. Kalau kita fokusnya kepada ilmiah, ya berarti kita gunakan ini gear ilmiahnya kita. Jadi tulisan kita bikin ilmiah, tulisan-tulisan yang sulit dimengerti atau mungkin dengan berbagai penelitian yang mumpuni. Tapi kalau memang tujuan kita itu adalah opini dan artikel, baiknya tulisan yang cukup ilmiah itu kita hindari. Terus kemudian gaya tulisan pidato itu juga kurang ya, kurang disukai oleh media massa. Alur uraiannya tidak runtut dan tidak mencerahkan, artinya loncat-loncat. Ini sering saya temui ya, sekalian ketika saya mengoreksi tulisan-tulisan apa namanya, tulisan-tulisan dari teman-teman sekalian, itu nggak runtut ya. Jadi kadang-kadang paragraf pertama ini menyampaikan APBN, kemudian paragraf kedua menyampaikan hal yang lain, kemudian tumpang tindih itu jelas menjadi salah satu hal yang kurang baik. Nah, alinea pengetikan panjang-panjang. Biasanya struktur kalimat itu kan subjek, predikat, objek, atau mungkin 5 atau 6 kata satu kalimat gitu. Kemudian kalau kita bikin kalimat yang cukup panjang, 6 kata kita kasih koma, kemudian berapa kata kita kasih koma itu, jadi orang baca itu kayak nggak nafas gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengedit kembali tulisan kita, biasanya saya juga kadang-kadang kalau saya baca ini terlalu panjang, oh ini perlu saya titik ini. Terlalu panjang kalimat yang saya sampaikan. Nanti kalau orang bacanya terlalu panjang bisa menggap-megap kalau kita baca sambil bicara gitu ya. Juga dengan pemikiran kita kalau terlalu panjang juga kalimat terlalu panjang juga orang jadi malas untuk membaca. Gitu.
ini adalah tantangan ya, tantangan dari menulis, niat dan keberanian. Tadi mungkin juga beberapa sudah saya sampaikan, berhati besar. Nah, ini yang perlu di kita ini ya, kita tanamkan dalam jiwa, misalnya kalau penulis itu ya, kita harus siap berhati besar, siap dikritik. Bahkan tulisan saya itu kadang-kadang juga dikritik sama, misalnya kan kalau Republika itu kan ngirim, itu banyak komentar di Facebook, apa sih tulisan apa nih, kita harus berhati besar ini. Bukan berarti apa namanya kita jadi lemah, nggak mau nulis lagi misalnya, tapi kita kita punya hati besar untuk dikritik, kita juga mau menerima masukan dan juga banyak belajar. Bahkan tulisan saya juga sering dikonter sama sama mungkin orang-orang yang anti pemerintah. Itu mereka membuat satu tulisan lain dengan mengatasnamakan nama saya, mereka mengkritisi apa yang saya tulis itu nggak apa-apa. Jadi kalau memang kita punya hati yang besar, jiwa yang besar, kita nggak apa-apa. Jadi anggap aja ini adalah satu pembelajaran bagi kita. Kemudian saya itu adalah analisis. Jadi kalau orang suka menulis itu berarti kita sering melakukan analisis. Analisis itu simpel aja, bisa juga dari kita baca koran, oh ternyata pendapat seperti ini, kita analisis buku juga seperti itu. Jadi hal-hal yang simpel itu juga bisa kita ini ya, kita belajar gitu. Kemudian rasa ingin tahu, nah, karena kita sering menulis, jadi rasa ingin tahu itu banyak, perkembangan banyak bidang ya, keinginan publik itu juga banyak. APBN contohnya itu kan semua sektor di apa namanya dibahas sama APBN, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, semuanya itu kalau ide ekonomi itu sangat dibahas oleh APBN. Jadi kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan itu kalau ingin bahan itu dilihat aja APBN, itu bahannya itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau ingin nulis terkait dengan APBN gitu ya. Kemudian juga kesabaran, mendengar, meriset, dan juga kemauan untuk melakukan menulis ataupun mendeskripsikan. Dan juga apa namanya endurance ya, ini belum saya tulis ya. Endurance atau mungkin awal-awalnya banyak nulis seneng, kemudian lama-lama kok males gitu. Ini sebetulnya cukup dihindari ya teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa sih nulisnya awal-awal jangan banyak, nulis satu tapi continue, karena memang ini untuk melatih kita untuk itu tadi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, meningkatkan pengetahuan kita untuk menulis. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh, mungkin terlalu kecil ya. Ini salah satu contoh karya tulis yang saya anggap ini salah satu yang cukup unik yang saya tulis ya, terkait dengan kisah hujan. Jadi, tulisan ini itu adalah menganalogikan keuangan itu dengan hujan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen baca bisa dibaca di sini juga nanti saya kirim atau mungkin baca di media keuangan. Itu saya tulis bagaimana kita menganalogikan apa namanya uang itu menjadi kayak semacam hujan gitu ya. Nah, analogi-analogi seperti ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang menarik bagi seorang penulis gitu ya. Tulisan-tulisan saya bisa kadang-kadang saya menggunakan majas, misalnya kalau teman-teman males atau masyarakat umum males melihat apa namanya membaca hal-hal yang cukup umum gitu ya, hal-hal yang opposisi APBN itu misalnya kemudian saya bandingkan, saya imajinasikan dengan misalnya kereta api lah. Jadi APBN itu semacam kereta api, terus APBN itu semacam keuangan itu semacam hujan uang dan sebagainya. Nanti kita kita olah lagi dengan skill kita, nah, nanti mungkin bisa dibaca sehingga orang itu senang membacanya, seperti itu. Karya saya ini juga menjadi pemenang lomba, juga ada beberapa yang dibahas di berbagai apa ya, bagi forum ya terkait dengan karya ini, bagaimana saya menganalogikan inklusi keuangan dengan hujan uang seperti itu. Jadi banyak sekali sudut-sudut yang bisa kita ini ya, kita apa namanya, kita kulik dalam membahas suatu tema. Tidak harus umum, tidak harus misalnya begini teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian itu tidak suka dengan suatu kebijakan, misalnya ini, jangan disampaikan secara frontal, tapi bagaimana kita membahasnya itu dengan kita ambil data-data negara-negara lain misalnya, kita ambil apa namanya pendapat-pendapat lain dan mungkin akhirnya kesimpulannya memang kita kurang ini ya, kurang tidak setuju dengan kebijakan itu, tapi dengan membawa suatu logika berpikir yang cukup kuat itu menjadi hal yang cukup positif dan menjadi pertimbangan bagi suatu kebijakan. Tuh. Contohnya kemarin saya membahas terkait utang juga di detik juga bagaimana utang kita yang semakin membesar itu ternyata ada apa namanya filsafahnya itu bahwa memang
ekonom juga berpendapat bahwa utang itu bukan suatu hal yang negatif kalau kita mampu meningkatkan belanja terkait dengan utang itu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita apa ya kita ketahui terkait dengan bagaimana kita mengulik, membuat sudut pandang terkait dari suatu tulisan, suatu opini. Nah, ini adalah slide terakhir, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti kalau memang kita diskusi, kita sharing, monggo. Ini slide dari Pak Pramudianantatur ya, yang juga beberapa kali kalau saya mengisi suatu acara seperti ini juga sering saya sampaikan. Jadi orang boleh setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, dia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja dalam keabadian. Jadi salah satu yang mungkin mengena bagi kita, bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman sekalian, bahwa nulis itu adalah hal yang cukup penting ya. Karena kalau memang kita bekerja, berarti itu kalau kita tidak menulis, maka ilmu-ilmu yang kita dapat itu mungkin seolah akan hilang dalam oleh zaman. Tapi kalau kita tulis, itu akan menjadi abadi. Ini yang nulis, ini yang bicara bukan saya, tapi Pramudianantatur. Yang menurut saya cukup baik, yang mungkin menjadi salah satu hal yang mencambuk saya, mungkin mencambuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk menulis ya. Karena kalau kita tidak menulis, apapun kemampuan kita, apapun pengetahuan kita itu akan hilang dalam zaman. Ini seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi kadang-kadang saya sering bilang teman-teman karena juga mahasiswa juga saya juga sering bicara dengan mahasiswa jadi kadang-kadang teman-teman, mohon maaf. Ini adalah media sosial saya di Facebook bisa, Instagram bisa, di blog juga saya punya blog. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin surfing, ingin melihat tulisan-tulisan saya, monggo silakan bisa dilihat di 3 kanal ini. Meskipun di kanal ini juga tidak hanya tulisan saya ya, kegiatan saya juga ada di sini. Terima kasih. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Sintong untuk penjelasannya yang sudah sangat lengkap ya, mulai dari mungkin dimulai tadi dari awal bagaimana opini itu, apa saja jenis tulisan, sampai juga trik dan tips ya menulis, banyaklah mendapatkan insight-insight. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita membuat ruang diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa melalui raise hand. Ya, Bu Nova, silakan Bu. Terima kasih Siska. Nah, pemaparan yang sangat menarik ya Pak Sintong. Tadi saya dengarkan, oh ternyata seperti itu ya, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sintong. Nah, tapi saya ada satu kesulitan ya. Tadi ada disampaikan oleh Pak Sintong terkait tips menulis artikel ya. Nah, yang pertama sekali itu ada, kalau nggak salah tadi ditulis judul menarik. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kadang ya, kadang kita tahu apa yang mau kita bahas, ya. Misalnya kita mau bahas tentang DJP gitu ya, mau bahas tentang DJP. DJP 1 yang sekarang ini yang lagi booming ya. Nah, kita tahu yang mau kita bahas itu misalnya DJP. Tetapi kadang-kadang sulit atau mungkin kita yang kurang bisa untuk membuat judul menarik gitu. Kadang-kadang kita sulit membuat judul yang menarik. Mungkin nggak ada bakat juga saya membuat judul yang menarik gitu. Jadi tapi pengen menulis. Nah, caranya membuat judul menarik itu seperti apa gitu ya? Tadi kayak ada hujan uang gitu ya kan. Nah, terkait di JP ini juga kita tahu memang apa yang mau kita bahas gitu ya. Yang kita bahas itu adalah misalnya di tulisan tentang DJP itu yang akan kita bahas adalah bahwa vendor itu masih sulit untuk move on ya dari model lama gitu ya, bertransaksi secara langsung gitu ya, tatap muka. Nah, kita tahu itu sih yang mau kita bahas, tapi kadang membuat judulnya itu lebih menarik itu sangat susah sekali gitu. Nah, saya mau tahu bagaimana sih cara-cara kita supaya
eh, bisa membuat judul yang menarik, bombastis ya. Jadi keinginan orang untuk membacanya langsung, pengen baca gitu, pengen baca. Memang di paragraf 1 gitu, seperti yang disampaikan Pak Sintong tadi, di paragraf 1 dan 2 itu buat nendang. Cuma kadang di paragraf 1 aja yang nendang, paragraf 2-nya udah susah banget buat nendangnya gitu. Jadi kiat-kiatnya seperti apa itu ya Pak Sintong? Pengen tahu juga saya. Kemudian yang kedua itu, yang mau saya tanyakan tadi adalah, tadi ada disampaikan penyebab tulisan itu kurang baik. Salah satunya adalah alur uraian yang tidak runut dan tidak mencerahkan. Pengen tahu juga sih saya bagaimana membuat alur yang runut itu dalam satu tulisan itu. Seperti apa alurnya gitu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Pak Sintong. Terima Oke, kasih Bu untuk pertanyaannya. Izin Bang Sintong langsung dijawab mungkin ya. boleh aku Yang dijawab ini dulu ya. ya, siap. Terima kasih Bu Nova, terkait dengan judul ya. Ini memang jadi salah satu problemnya bagi setiap orang, yang makanya tadi meskipun apa namanya judul itu menjadi bagian penting ya. Cuma biasanya kalau saya tulis dulu Ibu, saya tulis dulu apa sih ide-ide kita, ide-ide apa. Terkait DGP tadi Ibu sepertinya sudah menyampaikan ide ya. Jadi DGP ini berarti kan dia harus vendor lama yang harus punya transaksi yang ingin terdigitalisasi gitu ya. Nah, nanti dibikin aja judul yang menarik bahwa DGP revolusioner apa namanya? Revolusi aplikasi revolusioner untuk mendobrak keinginan keinginan apa namanya ya, keinginan vendor atau dan sebagainya. Jadi bikin-bikin kata yang bombastis yang sebetulnya menarik buat vendor itu untuk apa sih DGP ini gitu. Atau mungkin bahkan kita bikin apa namanya suatu judul yang kontradiktif misalnya. Apa sih misalnya, apakah benar DGP ini adalah revolusioner? Nah, misalnya seperti itu ya. Biasanya hal-hal yang kasih tanda tanya misalnya itu orang itu jadi menarik. Jadi judul itu tidak perlu pakai bahasa yang baku, bisa juga membuat suatu pertanyaan, apakah DJP ini revolusioner ataukah hanya hanya apa namanya? Hanya imajinasi ya, seperti itu ya. Contoh seperti kita jelaskan di kata-kata. Tapi meskipun demikian, Bapak sekalian, kata kalimat-kalimat di tulisan itu yang paling utama ya. Jadi kalau memang opini dan artikel itu yang dibaca itu biasanya ya paragraf pertama dan paragraf kedua, kemudian langsung ke paragraf terakhir biasanya. Kalau orang-orang redaktur itu ya. Paragraf pertama, paragraf kedua, kalau banyak sekali yang diseleksi itu, paragraf pertama, paragraf kedua udah baik, paragraf terakhirnya nyambung dengan paragraf pertama, itu biasanya mereka akan seleksi lebih dalam. Jadi gitu. Jadi urut itu artinya gini, Bu. Urut itu bahwa kita tidak lompat-lompat. Jadi kalau misalnya kita membuat contohnya ini APBN gitu ya. APBN, anggaran pendapatan dan belanja. Biasanya saya bikin alur, kalau saya, mungkin kalau teman-teman yang lain punya alur yang tertentu, saya membuat suatu alur konflik dulu. Jadi APBN itu apa sih konfliknya? Mengapa harus ada APBN? Nah, setelah ada konflik itu, kita jelaskan nih APBN itu apa. Anggaran di paragraf keduanya itu dia adalah anggaran pendapatan. Kemudian paragraf berikutnya dia adalah belanja. Dan yang bawahnya dia adalah pembiayaan. Jadi jadi tidak lompat-lompat. Jadi ketika misalnya kita bahas APBN, kemudian langsung kita bahas utang. Padahal utang itu memang bagian dari APBN ya. Cuma itu kan dari sub-sub APBN ya. Nah, ini kan nggak urut ya. Kalau memang nggak urut itu nanti orang yang baca itu jadi nggak paham gitu terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi sebaiknya paragraf pertama itu konflik konflik dulu apa yang ternyata misalnya tadi DJP ya. Jadi Ibu langsung memberikan fakta bahwa ternyata DJP ini tidak banyak orang yang tahu. Mungkin DJP ini banyak vendor yang tidak mau menggunakan. Padahal sebetulnya DJP ini bagus. Nah, konflik ini yang kita sampaikan di paragraf pertama biar dan mungkin di paragraf kedua biar orang itu bisa lebih pengen tahu nih DJP itu apa. Jadi bukan kita baik DJP adalah ini ya. Kalau di paragraf pertama udah seperti itu orang malas membaca. Tapi kalau kita bilang selama ini DJP itu kurang mendapatkan perhatian oleh vendor karena ini. Nah, nanti itu, oh iya toh, oh iya DJP memang kurang perhatian. Nah, apa sih DJP lah? Baru kita sampaikan di paragraf kedua bahwa DJP ini adalah ini. Jadi konflik dulu yang kita bangun di situ, bahwa setelah ada konflik, orang jadi tertarik untuk membaca, baru kita sampaikan detail-detail dari apa yang ingin kita sampaikan dalam tulisan itu. Jadi memang ya ini tipsnya juga sering membaca, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering membaca apa namanya artikel, membaca koran, baca opini koran,
Dan memang kebanyakan yang dimuat itu yang kontradiktif ya, artinya orang yang opini-opini yang memang menarik, misalnya apa namanya, kayak di Republika kemarin ada tulisan terkait dengan 349 triliun uang di Kemenq itu. Kenapa? Nah, itu kan menarik ya, meskipun nanti dibahasnya itu bahwa itu semuanya bukan dari Kementerian Keuangan. Cuman ketika bikin judul yang bombastis dulu, itu orang akan tertarik melihatnya. Tapi bukan clickbait ya, clickbait itu kan artinya di clickbait itu judul tidak sesuai dengan apa yang isinya, itu clickbait. Jadi jangan sampai bikin judul yang clickbait karena nanti akan terlihat. Judulnya seperti ini, kok isinya seperti itu gitu ya. Itu yang apa namanya, jadi hal yang cukup penting ya bagi membuat suatu tulisan opini dan artikel. Biasanya opini dan artikel ini yang paling utama ya itu sih. Paragraf pertama, kedua, kemudian paragraf terakhirnya apakah sesuai. Biasanya itu orang runut itu paragraf pertama, paragraf kedua sampai paragraf terakhir ini beda-beda semua gitu. Tidak ada kesimpulan apa. Jadi yang dibahas itu yang atasnya APBN, di yang bawahnya itu terkait apa itu. Nah, itu namanya nggak runut. Jadi kalau runut itu ya kita bikin kepalanya dulu, kita bikin badannya, kita bikin akhirnya bawahnya kaki dan kesimpulannya itu semuanya gitu. Seperti itu. Izin Bu Nova, sudah jelas kira-kira Bu? Ya, jelas. Makasih ya Pak Sintong. Jadi Terima pengen kasih. nulis kalau mendengar penjelasan Pak Sintong hari ini. Ya, makasih banyak Pak Sintong. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu Nova dan juga Bang Sintong atas jawabannya. Izin Bapak Ibu, kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain jika ada yang tanya. Kalau kita bisa melihat di sini kan ada juga selamat datang ya Bapak Ibu dari ada KPPN Tanjung Balai, dari KPPN Tebing Tinggi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau mungkin tadi Bu Melda ya Bu ya. Seperti kata Bu Nova, Bu Melda juga sudah berpengalaman ya Bu ya di dalam hal tulis-menulis ini. Iya, Bu Melda lagi nulis novel tuh. Tes, tes, tes. Ya silakan. Oh silakan Pak Yasir Pak. Kami Ah, persilakan. ini saya udah 2 kali dengar Mas Sintong ini pengarahan yang pertama sekali di Aceh, sekarang ini di KPN Sidikalang ya. Ini saya mau nanya nih Mas Sintong. Eh, saya suka membaca kalau umpamanya tulisan terkait yang ditulis oleh eh, Dahlan Iskan, terus kemudian Anies Baswedan, kemudian Terelie. Jadi saya kalau melihat tulisan orang itu mereka tulisan itu seperti mengalir aja, saya tengok gitu. Jadi antar paragraf atau lainnya semua mengalir. Jadi pertanyaan saya, kiat-kiat apa, gimana cara menulisnya itu bisa seperti mereka gitu. Jadi saya sering juga menulis kayak seperti kalau saya menulis saya baca dulu tulisannya sebentar, baru saya dapat ide, saya nulis lagi. Jadi nanti kalau umpamanya buntu ide saya baca tulisan mereka lagi, nulis lagi. Jadi gimana secara alamiah kita bisa seperti mereka? Tentunya memang jam terbang yang diperlukan ya, kontinuitas untuk menulis. Pertama. Yang kedua saya lihat sekarang ada beberapa aplikasi seperti kayak ChatGPT, terus Jenny.id, ya artinya berbasis E1 ya, AI. Jadi itu saya lihat kalau kita ngisi apa bisa seperti artikel itu buat. Jadi seperti kayak kemampuan atau bakat kita untuk menulis dari awal lagi udah kayaknya nggak diperlukan lagi karena kita tinggal menulis aja, mengedit-edit aja. Demikian Mas Sintong. Ya, terima kasih Pak Muhammad Yasir ya. Dulu ikut di Aceh ya Pak ya. Hmm. Ya beberapa sih saya ngisi Makanya acara saya lihat lagi tadi materinya kemarin kan 10 slide, oh sekarang udah tambah jadi 13. sampai dihafalin slide-nya ya. Tapi beda ini Pak slide-nya meskipun mirip-mirip ya. Jadi gini ya, ya tadi ya terkait jam terbang itu memang benar memang. Jadi bagaimana sih apa namanya kita apa ya pengalaman untuk tulis itu tulis saja apa yang ingin saya sampaikan. Tadi kan biasanya saya tulis di note, misalnya pengen apa aja kita tulis di note. Kemudian juga membaca tulisan orang lain itu juga penting kalau memang asalkan kita punya ini ya punya persepsi
skill, bukan skill ya, tapi kita suka dengan tulisan itu dan terasa oh ini kayaknya menggambarkan saya ini tulisan ini gitu ya. Itu nggak apa-apa kita belajar di sana misalnya. Banyak belajar dari situ. Saya juga banyak belajar dari teman-teman juga penulis dari Kementerian Keuangan juga misalnya kayak Mas Pringadi mungkin teman-teman juga sekalian teman seangkatan juga suka nulis itu juga banyak belajar terkait dengan imajinasinya dia itu saya juga oh iya jadi dia kan suka berimajinasi bagaimana membandingkan APBN dengan hal yang lain itu saya juga suka melihat tulisan dia juga itu menjadi referensi saya untuk menulis jadi banyak belajar untuk menulis itu juga cukup baik ya. Dan jangan ini Bapak Ibu sekalian, jangan takut akan salah. Kecuali kalau memang kita membuat awalnya udah berpikir negatif nih, kita ingin kontradiktif dengan pemerintah, kita membuat suatu tulisan yang kontra gitu ya. Itu jangan. Tapi kalau memang kita memang niatnya niatnya bukan tulisan yang positif, itu jangan takut untuk salah membuat suatu tulisan. Tak apa-apa dicoba terus lagi. Tadi juga membaca dari This Week, kemudian juga beberapa tulisan-tulisan orang gitu ya, itu nggak apa-apa jadi bagian dari perbendaharaan kata itu kita tuh menjadi semakin banyak. Mungkin kalau Bu Melda itu kalau suka membaca novel gitu ya, itu kan jadi perbendaharaan katanya jadi banyak gitu ya. Kalau saya juga suka baca novel, cuma kalau saya ingin membuat novel itu kok masih sulit gitu ya. Karena memang segmennya cukup berbeda. Tapi kalau dengan membaca novel itu kata-kata yang bisa kita tangkap itu semakin banyak. Kalau kita membacanya this way, membaca opini-opini masyarakat orang lain itu jadi banyak perbendaharaan kata kita gitu ya. Kemudian terkait dengan chat GPT itu saya belum pernah mencoba ya Mas. Tapi memang ini ya kayak revolusioner gitu ya chat GPT itu ya. AI tapi yang jelas kalau AI itu kan pasti ada kekurangan ya. AI itu kan komputer yang buat kalau tulisan kita itu kan dari pemikiran manusia. Mungkin pasti ada yang berbeda dari situ terkait dengan tulisan. Dan sekarang pun banyak skripsi yang sudah mulai membuat pakai AI ya, chat GPT gitu ya. Cuma memang ya itulah namanya teknologi. Kalau kita makan mentah-mentah juga saya rasa menjadi hal yang tidak baik juga ya. Pasti sisi humanisme dari chat AI itu tidak akan sama dengan tulisan yang sebenarnya orang-orang yang suka menulis, mungkin orang-orang yang ingin menelurkan ide-idenya gitu. Mas Amir Yasir ya. Izin Pak Yasir, apakah kira-kira sudah jelas? Cukup Mas, cukup. Ya. Makasih Mas Sintong. Sama-sama. Terima kasih Pak Yasir, terima kasih Bang Sintong. Izin Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada yang mau ingin tanyakan? Mungkin ini dari Pak Rifai, KPPN Tebing Tinggi dari chat. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga konsistensi alur tulisan? Terkadang dalam penulisan, materi berkembang dan analisa dan kesimpulannya berbeda dari awal yang direncanakan. Ya, ini kira gimana ya Bang? Tadi bikin kerangka itu ya, yang saya rasa ya. Kerangka, paragraf pertama itu kita ingin membahas apa, kemudian paragraf kedua kita ingin bahas apa, itu sudah ada. Kerangkanya itu bisa ditulis, atau mungkin bisa ya kalau memang udah sering nulis, ya dipikirkan sendiri gitu ya. Tapi kalau belum sering nulis itu kita bikin kerangka. Jadi kerangka itu artinya nanti ketika kita bikin tulisan nggak mendelewer kemana-mana gitu. Jadi kita punya punya alur yang jelas gitu ya. Kalau kita bikin tulisan dan ternyata tulisan analisisnya berbeda dari rencanakan dari awal, itu mungkin bisa kita edit lagi. Tapi kalau memang, nah ini, kalau memang dari awal itu ternyata rencana yang kita bikin desain yang panjang itu kemudian nyata, oh kok nggak sesuai dengan yang awal, tapi ternyata yang awal itu malah lebih jelek daripada apa yang kita sampaikan, ya nggak apa-apa. Jadi kita rubah lagi kerangka kita. Tapi yang jelas awalnya kita punya kerangka. Agar apa? Kerangka itu sebenarnya membantu kita setiap paragraf itu punya jembatan. Dan akhirnya nanti seperti tadi disampaikan oleh Mas Muhammad Yasir ya, mengalir gitu ya. Kalau kita nggak punya kerangka, ya kayak sungai itu ya mana-mana jalurnya nggak jelas. Tapi kalau kita punya aliran-aliran, kita punya punya kerangka-kerangka tertentu, ya nanti jalurnya itu tidak akan jauh menyimpang dari apa yang kita tulis. Kerangka itu biasanya ya nggak mungkin kita tulis di note atau mungkin dari awal-awal kalau tulis itu awalnya bukan di paragraf lah kayak di sub sub subjudul tertentu kita bikin kerangkanya dulu baru setelah itu kita bikin bawahnya kita ambil dari kerangka-kerangka itu Mas Pak Menteri PAI. Udah jelas ya kira-kira ya Pak ya? Tadi Bang Sintong kan dibuat kerangkanya dulu berarti Bang ya, biar jaga konsistensi alur tulisan itu. Ya. Kerangka nggak perlu panjang-panjang Mbak Siska, cuma satu kalimat aja. Kalau yang penting
Itu poin utamanya. Ya, terima kasih banyak untuk jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu kami berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin siapa tahu juga teman-teman rekan-rekan dari KPPN Sidikalang ada yang ingin bertanya. Bisa melalui chat ataupun juga raise hand. Ayo adik-adik. Nah, ini Bapak Ibu pejabat pengawas ini. Kan ada ikut tambahannya. Menulis literasi. Ayo Pak Andi. Senyap banget. Kalau dulu izin mungkin aneh ya sambil ngisi isi. Dulu kan saya juga tim penilai ya, penilai literasi. Itu biasanya kalau sudah dimuat di media lokal pun sudah dapat nilai 90 Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Saya udah sekolah. Jadi kalau misalnya dulu itu persyaratannya kalau sudah di media lokal itu dapat nilainya di atas 90, apalagi nasional sampai 92, 93 ke atas. Dan kalau masuk di media lokal itu Bapak Ibu sekalian biasanya itu ada kayak kerjasama dengan orang lokal gitu. Di beberapa KPPN juga sudah ada yang melaksanakan hal itu. Jadi mereka kayak punya kolom sendiri Bapak Ibu sekalian. Kanwil itu kolom sendiri dari koran-koran lokal itu kerjasama dengan koran itu. Jadi nanti tulisan-tulisan dari Bapak Ibu nanti akan dipasang di sana. Itu tidak jadi masalah bagi tim penilai ya kalau waktu zaman zaman saya dulu. Artinya ketika dia masuk di malah kalau masuk di koran lokal dan nasional itu memperingan memperingan tugas dari tim penilai ya. Jadi kalau sudah masuk di nasional ya udah nilainya pasti bagus. Kalau kalau dulu mungkin kalau sekarang saya juga kurang paham. Iya. Mungkin sambil menunggu ya Bang Sinta mau nanya, itu kan tadi kalau kita lihat kan tulisan Bang Sintong banyak tuh ya di Kompasiana, di Republika segala macam. Itu kalau boleh tahu setelah misalnya Kompas ya, ke Kompas deh. Setelah Kompas ya. berapa kali percobaan gitu ya baru bisa lolos. Kira-kira ininya Kalau saya dulu awal-awalnya sih yang banyak coba. Jadi begitu dulu tuh saya pertama kali Republika itu sampai 5-6 kali percobaan. Nah, kemudian ketika sudah lolos dan mendapat mendapat istilahnya apa ya komentar positif juga itu biasanya saya nulis di Republika mungkin 1-2 kali lah baru diterima. Kalau di Kompas juga 2-3 kali. Nah, awalnya sih Ibu sekalian, awalnya itu sulit tapi begitu sudah masuk di koran itu mungkin karena kita udah punya nama juga ya, jadi punya nilai tambah juga di koran tersebut. Di Detik juga sama dulu di Detik saya 2-3 kali nggak bisa. Dan sekarang kalau saya bikin tulisan di Detik biasanya akan ditampilkan nama Detik. Kemudian juga Republika, Kompas, Sindo juga dulu. Bisnis, kalau bisnis segmennya lebih tersegmen, dia lebih kepada investasi dan bisnis. Itu kalau kita bikin tulisan bagus, sebagus apapun, tapi kalau dia tidak sesuai dengan segmen, ya akan ditolak sama sama salah satu koran. Nah, kalau ekonomi, saya biasanya meskipun Republika ini lebih cenderung ke agama ya, cuma ada kolom sendiri terkait ekonomi, saya biasanya ke sana. Kemudian kalau Kompas bersifat umum, universal, apapun yang akan kita bahas di situ bisa. Kemudian kalau bisnis itu lebih kecenderung ke bisnis ya, ketika investasi dan sebagainya itu dia. Jadi tersegmentasi juga apa namanya Mbak Siska, koran-koran nasional. Nah di media keuangan di Kementerian Keuangan itu juga punya channel channel satu satu channel ya. Jadi opini.kemenkeu.go.id itu juga semua opini-opini yang ingin kita sampaikan bisa dimasukkan di sana di media keuangan. Kementerian Keuangan juga ada. Biasanya terkait pekerjaan kita gitu. Itu ada Mas. Sebetulnya kanal-kanal untuk menerima tulisan kita itu banyak, tinggal kita mau nggak nulis gitu. Ketika tulisan kita sudah selesai, dikirimkan kemanapun gagal nanti ya
ke media keuangan lebih ke skopnya lebih kecil itu saya rasa akan diterima. Misalkan kita mau saja untuk menulis. Itu, Mbak Siska. Iya, makasih Bang. Ini ada pertanyaan dari Kak Rini. Izin bertanya, untuk tulisan yang dimasukkan ke media, apakah harus memenuhi banyak prosedur atau bagaimana pengalaman Bapak pertama kali memasukkan tulisan di media? Ini tadi udah agak terjawab juga. Mungkin silakan Bang. Langsung saja dari Iya. kirim ke email Mbak Siska. Jadi kan setiap media itu kan punya email dengan persyaratan misalnya 600 kata, 800 kata, itu kirim aja ke email mereka. Nanti kita tunggu 2-3 hari bila tidak ada pengumuman balik bisa disampaikan ke media yang lain. Dan seminggu sih seminggu. Kalau mau dimuat itu tidak sampaikan dulu bahwa tulisan Anda akan kami muat. Jadi di keep dulu tulisannya nanti dimuatnya kapan ya kita tunggu sama media itu. Terkait persyaratannya ya tergantung dari syarat-syarat yang disampaikan di masing-masing media. Misalnya kalau Kompas itu 600 kata, Republika 800 dan ya macam-macam lah apa namanya persyaratan. Tapi ya persyaratan cuma minimal kata sih. Kalau secara terkait dengan opini kita ya monggo kita bebas beropini. Kalau memang nggak sesuai dengan mereka ya tinggal mereka tolak itu aja. Gitu Mbak Siska. Ya, ya oke Bang. Makasih untuk jawabannya. Izin Bapak Ibu yang lain, teman-teman sekalian, kita masih buka kesempatan untuk bertanya. Ya oh terima kasih Pak ya dari kali ini sudah jelas. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada kira-kira? Ya silakan Sudah sih. Bapak Zulkifli Fahmi, ini partner kita dari Mandiri. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Siska, Pak Sintong. Ini mungkin saran. Pertama saya berterima kasih ya, apa namanya organ-organ bagian di Kementerian Keuangan ini eh, komit ya untuk mengagungkan literasi. Itu dulu pertama, terutama untuk KPPN Sidikalang. Ada beberapa kali saya perhatikan kemarin itu membuat lomba yang berhubungan dengan karya tulis. Nah, itu kami dari madrasah sangat mengapresiasi. Nah, ini sekedar saran Pak Sintong dan kawan-kawan. Mungkin kalau di awal saya juga kebetulan guru bahasa Indonesia. Nah, sekedar saran begitu kan kalau memang tidak semua orang bisa menulis kan bahkan kami yang background latar belakang sastra juga seperti itu tapi bisa mungkin dengan cara antologi gitu jadi misalnya kumpulan puisi kumpulan esai dikumpul menjadi satu buku nah itu mungkin cara yang paling efektif bagi kita pemula ataupun yang mungkin terkadang ya nggak tahu nih mau memulai dari mana begitu kan itu mungkin cara yang paling efektif mungkin begitu Pak Sintong sekedar saran terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas sarannya. Dan memang di kami juga banyak sih kumpulan-kumpulan tulisan gitu ya. Kemarin juga kita bikin kumpulan tulisan terkait bunga rampai, PLU, bunga rampai apa, pelaksanaan anggaran. Jadi memang berbagai tulisan itu kita kumpulkan. Yang ini untuk menstimulus teman-teman semua untuk lebih giat, lebih giat untuk literasi ya. Literasi itu dalam artian menulis dan juga membaca. Tidak hanya menulis, tapi juga membaca. Kalau menulis saja tidak mengetahui apa yang harus kita tulis juga nanti akan kesulitan buat kita. Jadi memang itu juga menjadi salah satu bagian. Bahkan mungkin di sini juga teman-teman kalian kalau di Aceh juga ada Mas siapa, Mas Nur ya, yang juga sering nulis juga di opini di media massa. Jadi semakin banyak ya eh, apa namanya orang-orang dari Kementerian Keuangan yang memang sering membuat suatu tulisan, mengamplifikasi kebijakan itu yang menjadi poin penting bagi kita sebagai bagian dari agen dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Makasih Pak. Pak, Pak. Jadi, Ya, terima kasih Bapak Pak Zulkifli. Zulkifli. Terima kasih Bang Sintong penjelasannya. Ya, izin Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada yang bertanya melalui chat ataupun melalui raise hand, kami persilahkan. Ayo Bu Nensi, ini yang pejabat pengawas kan pada nulis ini soalnya, literasi.
Eh, Baik Bu, makasih Bu. Izin Bang Sintong, mungkin kalau dari saya terkait kepribadinya ya, gimana sih supaya kita bisa tetap komitmen untuk menulis gitu ya. Terus gimana kalau misalnya kita lagi stuck gitu ya, menulis udah nggak tahu lagi, misalnya udah sampai paragraf berapa, udah nggak tahu lagi terus apa yang harus kita lakukan sebaiknya gitu. Jadi kita tetap tetap gimana ya, semangat untuk mengerjakan karya tulis kita. Mungkin bisa ada pencerahan dari Bang Sintong. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nancy. Jadi kalau semangat itu biasanya kalau saya itu kan saya juga kadang-kadang kalau bikin tulisan itu kan nggak sering juga ya. Biasanya kalau kita pengen tahu akan sesuatu itu biasanya muncul ide. Jadi misalnya pengen tahu dari mana ya, dari membaca, dari berita-berita, kemudian juga dari buku. Itu menjadi salah satu hal yang buat kita itu jadi pengen nulis gitu loh. Tapi kalau memang kita sempat pada suatu saat itu kita nggak sering baca karena fokus pada kerjaan mungkin ya, nggak sering baca itu kadang-kadang juga bahan yang akan kita tulis itu jadi nggak ada, jadi kita stuck itu juga beberapa kali ya. Tapi bagaimana menjaga itu konsistensi itu dengan mungkin dengan budaya literasi ya, budaya membaca, kemudian juga apa namanya, budaya bukan kritis ya, tapi bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, tidak takut akan kesalahan, itu juga salah satu hal yang harus kita ini sih. Nulis itu nggak takut salah, itu hal yang membuat kita jadi malas tulis. Kalau misalnya kita stuck itu gara-gara kita sulit untuk takut ya apa tulisan kita nanti bagus atau enggak. Asalkan nulis aja, nulis nulis itu kan kemampuan dasar manusia sebetulnya. Kalau kita SD itu kan kita disuruh untuk baca dan tulis ya. Artinya memang dari dasar kita itu kita harus punya keinginan untuk menulis ya. Manusia itu pasti apa ya namanya, punya keinginan untuk menulis. Cuma bagaimana kita apa namanya mengasahnya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Gitu. Dengan konsistensi tadi salah satunya dengan tenggat waktu. Ya. Tenggat waktu itu menjadi ini ya. Ya kalau ada tenggat waktunya, ya kita harus konsisten nulis. Contohnya kalau kita ikut lomba gitu ya. Ikut lomba itu kan ada tenggat waktu. Ya, gimana gimana kita harus selesaikan tuh lomba, kita harus selesaikan tulisan itu. Ya itulah kita paksa sebetulnya. Ikut lomba, baca buku dan sebagainya. Terima kasih Bang untuk jawabannya. Bu Nancy sudah jelas kira-kira Bu penjelasannya? Yap, udah jelas sih. Makasih Bang Sintong. Terima Ya, kasih. makasih Bu. Ya, Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain, mungkin apakah masih ada yang bertanya? Pak Iman nih kayaknya mau nanya. Udah ditanya temennya nih Pak Yaser. Izin mungkin Mas nanya dikit Mas Itong. Ini Ya. kan saya kebetulan belum pernah sama sekali melakukan tulisan apa ilmiah ya, yang biasanya paling cuman bentuknya laporan aja gitu. Hmm. Kira-kira bagaimana itu kita bisa memulai untuk mencari ide gitu loh untuk Hmm. penulisan karya ilmiah atau tulisan-tulisan literasi lainnya. Hmm. Mungkin itu aja. Kalau tulisan ilmiah beda ya, Mas Iman ya. Kalau ini saya lebih ke opini dan artikel. Kalau tulisan ilmiah kan kayak seperti bikin kajian gitu ya. Kalau ingin membuat suatu opini dan artikel biasanya kita buat sudut pandang ya. Artinya kalau kita bikin laporan itu kan nggak ada sudut pandang ya. Misalnya belanja negara segini, pendapatan segini, gitu doang. Tapi kalau kita lihat belanja negara naik 50%. Karena apa? Nah, karena misalnya karena belanja pen. Mengapa ada belanja pen? Karena memang ada COVID. Nah, terus kok bisa kita melakukan belanja pen? Kenapa kita harus meningkatkan belanja kita karena COVID? Kenapa kita tidak menghemat? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan itu timbul ketika kita punya sudut pandang tertentu dalam suatu laporan. Kalau kita tidak punya sudut pandang tertentu, misalnya kita hanya membuat suatu laporan, pendapatan negara seperti ini, belanja satkernya seperti ini, IKPA-nya seperti ini, tapi kalau kita tidak bisa menganalisis lebih dalam, ya belum bisa mengenai lebih dalam ya, saya rasa untuk membuat suatu artikel terkait dengan opini itu menjadi sulit. Jadi laporan itu dia tidak
sebetulnya gini, laporan atau artikel siaran pers itu sama sebenarnya dengan opini, cuma opini itu menambahkan gagasan di sana. Kalau tidak ada gagasan ya berarti tidak ada pendapat ya berarti itu suatu laporan itu Mas. Jadi ya baca buku sering, kemudian membaca, literasi ditingkatkan, dan juga kita harus pandai-pandai untuk mengkritisi dari suatu laporan. Bukan mengkritisi ya, memberikan sudut pandang pada suatu laporan. Ketika kita bikin sudut pandang itu, maka akan menjadi sebuah gagasan atau mungkin opini. Seperti itu Mas Imam Santoso. Oke Mas, nanya lagi dikit terkait membentuk sudut pandang ini Mas. Ya kan kita sebagai bagian dari pemerintahan kan sudah memiliki apa namanya arah sendiri ya Mas. Nah, gimana itu kita menentukan sudut pandang itu apakah bisa berbeda atau berdasarkan arahan dari instansi kita gitu? Kalau sudut pandang, jadi tadi mungkin di slide saya itu kan kayak saya kasih bintang ya, berintonasi positif ya. Sebaiknya memang kalau kita sebagai the government, pemerintah ya sesuai dengan arahan. Cuma kan sesuai dengan arahan itu kan arahnya umum ya Mas ya. Misalnya ini kita harus mengamplifikasi kebijakan ini. Nah, kalau kita punya sudut pandang dari arahan umum itu dengan misalnya dengan berbagai hal yang cukup detail, itu juga bisa menjadi sudut pandang. Atau sudut pandang kita memberikan argumen-argumen yang mendukung dari kebijakannya, arahan dari kebijakan itu juga merupakan suatu sudut pandang. Jadi sudut pandang tidak harus kontradiktif dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan. Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian memang sangat kontra dengan kebijakan itu, yang mending nggak usah ditulis. Takutnya nanti ketika ketika kontradiktif itu malah menjadi bumerang bagi instansi, itu malah membuat apa ya apa namanya kapal kita pemerintahan itu jadi goyang. Jadi kalau kita punya hal sudut pandang yang kontradiktif, yang sangat kontradiktif, mending di keep aja ya. Ini karena apa ya? Karena sekarang memang apa namanya zaman sekarang itu viral itu sedikit kalau kita bikin suatu hal yang kontradiktif sedikit aja dan itu cukup melenceng dari kebijakan itu bisa semakin viral apalagi kita dalam perwakilan dari pemerintahan. Sebaiknya sudut pandang yang kita sampaikan itu mendukung kebijakan umum dari pemerintah. Mungkin itu sih Mas. Kecuali kalau kita pengkritis ekonom ya, kayak ekonom-ekonom itu monggo silakan bebas karena kita tidak terikat dengan apapun. Tapi kalau kita mengatasnamakan dari pegawai Kementerian Keuangan, pegawai dari pemberi PNS, sebaiknya kita harus mendukung kebijakan pemerintah dengan sudut-sudut pandang yang lain yang mungkin bisa menambahkan menambahkan apa yang harus disampaikan kepada pimpinan. Jadi seperti itu Mas Dimas Santoso. Jadi ya gimana ya, makanya kadang-kadang kalau memang saya itu kadang-kadang kurang sreg dengan satu kebijakan ya saya keep aja daripada nanti ketika saya sampaikan di publik misalnya saya buat opini malah jadi nggak karu-karuan gitu. Tapi kalau saya punya sudut pandang yang setuju dan mungkin memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat umum yang saat ini kan kadang-kadang mereka berbasis pada keviralan ya. 349 triliun Kementerian Keuangan itu viral itu basisnya mereka nggak tahu nih kalau ternyata data-datanya sudah ada atau mungkin hal-hal yang lainnya. Ini perlu kita tekankan di situ dengan sudut pandang yang mendukung pemerintah. Dengan pengetahuan yang lebih yang kita terima dibandingkan dengan mereka orang awam. Ya, itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Bang Terima untuk kasih Mas. penjelasannya. Pak Iman sudah jelas ya Pak? Ya, sudah, terima kasih Mas. Ya, Terima kasih. Bapak Ibu rekan-rekan yang lain, izin. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya kira. Bapak dari Padang Sidempuan, Pak. Izin ingin bertanya, Pak. Atau rekan-rekan Bapak Ibu dari Kepemimpinan Sidikalang? Masih adakah kira-kira? Ayo adik-adik, ini jarang-jarang loh waktunya Pak Sintong bisa diambil gitu. Minggu depan masih ada kan ya? Masih kerja ya? Dan Senin Selasa masih kerja. masih ya?
Atau mungkin kira-kira sudah cukup ya Bapak Ibu kira-kira atau ada kita buka kesempatan lagi, ada yang masih ingin ditanyakan? Ya mungkin sepertinya sudah cukup nih Bang, sudah cukup jelas ya, sudah sangat komplit tadi penjelasannya. Tadi sudah untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sangat jelas gitu. Ya semoga nanti eh, materi-materi ataupun insight dari Abang Sintong juga boleh membantu kita gitu ya. Sebagai Kementerian Keuangan ataupun juga satuan kerja kita juga sebagai khusus PNS boleh andil kami bagian membangun negara ini melalui tulisan kita seperti itu ya Bang ya. Ya baiklah Bapak Ibu, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kayak dengan demikian acara kita pada hari ini peningkatan kapabilitas literasi menulis sudah berakhir. Kami sekali lagi dari pihak panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Sintong Afriansyah sebagai narasumber yang telah menyediakan waktunya dan juga membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti, Bapak Ibu Satuan Kerja ataupun juga Bapak Ibu dari KPPN Sumatera Utara dan juga rekan-rekan semuanya Bapak Ibu dari Kabupaten Sidikalang. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan di dalam penyajian acara kita pada hari ini dan sampai berjumpa di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Mohon maaf izin semuanya Pak, bila Bapak kesalahan. dari Padang Sidin pun sebenarnya mau bertanya, namun mic error tidak apa-apa Pak. Atau bisa melalui forum chat Pak. Kolom chatnya bisa. Ya, bentar ya Bang Sintong. Sepertinya Bapak Son ya, Bapak Son dari Padang Sidempuan ingin bertanya. Silakan Pak, bisa melalui fitur chat. Ya mungkin sambil nunggu Pak Son, ini kira-kira Bang Sinto mulai dari tahun berapa mulai menulisnya gitu ya? Kalau boleh tahu? Nulis dari kecil saya nulis. Tapi kalau nulis di media nasional itu tahun 2017 Pak. Oh, 2017. biasa. Berarti udah hampir 6 tahun lah ya. Iya. Cuma sekarang karena saya sedang kuliah, jadi waktunya lebih banyak Refleksi itu. dihabiskan untuk membuat tesis kayaknya. Jadi jarang membuat suatu tulisan. Nah, ini pertanyaannya sudah muncul itu. Misalkan data yang disajikan di tulisan kita adalah data regional. Kemungkinan bakal dimuat oleh media nasional. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kecuali kalau data regional itu penting ya, signifikan bagi nasional itu bisa. Misalnya kalau di Kalimantan Timur itu, kalau misalnya di Sulawesi apa ya, Tarapat Tengah itu ada terkait dengan nikel ya. Di sana di daerah itu ternyata data regionalnya cukup penting bagi nasional, itu bisa disampaikan. Tapi kalau data regionalnya itu tidak signifikan bagi nasional, itu ya kemungkinan dimuat di media nasional pun kecil. Sebaiknya, makanya punya punya ini ya segmen-segmen tersendiri ya, disampaikan di media lokal yang memang cukup menjadi perhatian di media lokal. Di media nasional biasanya makro, Mbak Sisi. Makroekonomi itu Pak siapa nih Pak Son ya, Pak Son itu memang lebih makro. Kalau data daerah pun kalau itu menjadi apa namanya jadi perhatian nasional itu monggo silakan bisa disampaikan. Tapi kalau tidak menjadi perhatian nasional jangan. Kalau saya biasanya nulis terkait BLU dari pekerjaan saya juga saya sampaikan di forum Kementerian Keuangan, opini Kemenkeu. Yang meskipun dia nasional cuma kan tersegmen ya, tersegmen artinya tersegmen di BLU. Bisa. Tapi kalau media massa nasional itu memang dia lebih ke arah makro. Dan Kementerian Keuangan itu banyak yang ngisi-ngisi media nasional karena memang yang bisa disentuh itu banyak sekali. Bahkan kalau kita bahas sektor kesehatan pun karena kita punya belanja kesehatan ya pasti cukup menarik. Pendidikan juga kita punya belanja pendidikan bisa diterima. Jadi universal. Jadi salah satu keunggulan dari pegawai Kementerian Keuangan ya itu memang
materi apa ya, bahan-bahan kita tuh banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian lihat informasi APBN itu banyak sekali bahan-bahan. Kalau kita ambil sedikit aja dari informasi itu dan sifatnya makro cukup menarik APBN. Itu seperti itu. Makasih Beda Bang. dengan dokter. Ya, Mungkin sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Son penjelasan dari Bang Sintong. Jadi terkait ya kalau misalnya untuk yang skala nasional mungkin yang lebih ke makro ya Bang ya, makroekonomi ya. betul. Ya, terima kasih Pak Son. Mungkin kira-kira sudah sangat jelas ya. Terima kasih Pak. Ya, sudah cukup jelas. Ya, makasih Bang Sintong kembali untuk penjelasannya. Ya, baiklah Bapak Ibu. Sekian acara kita hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu jangan lupa absen, isi absen. Mohon bantuannya untuk mengisi daftar hadir yang di link yang tadi telah kita bagikan. Selamat sore. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Salam, sampai berjumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kasih Pak Bapak Ibu sekalian. Sintong. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih Bu Nova. Ya, makasih Pak Sintong. Terima kasih untuk pencerahannya. Ya, Udah mau saya selesai izin lift berarti ya. ya, Pak? Belum Bu, masih 1 semester lagi. Oh, oke. Sukses Ye, ya buat Pak ye, Sintong. amin, ye. Terima kasih, saya izin lift, ye. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin kita end meeting Bapak Ibu. Selamat sore. Sore. Sore.